Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran madin dengan online. Seperti biasa, mari kita membaca doa dulu sebelum melanjutkan pembelajaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak kitabnya dan dimaknani. At-tayammumu likulli fardin. At-tayammumu utawi mertelaake tayamum. At-tayammumu utawi mertelaake tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu. Likulli fardin kedue saben-saben fardu. Ya jibu wajib apa atayammumu tayamum. Yajibu wajib apa atayamum tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu. Likulli fardin kedue saben-saben fardu. Wa yusolli lan sholata sapa wong. Wa yusolli lan sholata sapa wong. Bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji. Wa yusolli lan sholata sapa wong bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji. Ma ing perkara syaa kang karep sapa man ma ing perkara syaa kang karep sapa man minas sunani saking pira-pira sunah minas sunani saking pira-pira sunah wa nawafili lan tegese pira-pira sunah wa nawafili lan tegese pira-pira sunah minas sunani saking pira-pira sunnah wa nawafili lan tegese pira-pira sunnah. Al wudu'ul jarihi utawi wudune wong kang duweni catu. Wudu'ul jarihi utawi wudune wong kang duweni catu. Catu itu luka. Luka terbuka. Wudu'ul jarihi utawi wudune wong kang duweni catu. Wudu'ul jarihi utawi wudune wong kang duweni catu. Al awal utawi kang awal man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man. Iku kana ana sapa man fi badanihi ing dalem badane man. Fi badanihi ing dalem badane man. Jarahun utawi catu. Jarahun utawi catu. Ya durruhu kang bahayani ing man. Ya durruhu kang bahayani ing man. Ya durruhu kang bahayani ing man. Apa alma'u banyu. Ya durruhu kang bahayani ing man apa alma'u banyu. Ya jibu ya wajib alaihi ing atase man. Ya jibu wajib alaihi ing atase man. Yajibu wajib alih ngatasi man apa ghusul a'dha'i masuh pira-pira anggota. Yajibu wajib alih ngatasi man apa ghusul a'dha'i masuh pira-pira anggota as-shahihati kang sehat, as-shahihati kang waras. As-shahihati kang waras. Apa ghusul a'dha'i masuh pira-pira anggota as-shahihati kang waras wa tayamum lan tayamum badalal ghuslil udwi. Hale dadi gantine masuh anggota, hale dadi gantine masuh anggota. Hale dadi gantine masuh anggota. Badalal ghuslil udwi hale dadi gantine masuh anggota. Hale dadi gantine masuh anggota al jarihi kang catu. Asani utawi kang kaping pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana. Iku idza kana ing dalem nalikane ana. Iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al jarihu catu. Apa al-jarihu catu iku fi adwin ing dalem anggota. Iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al-jarihu catu iku fi adwin ing dalem anggota min a'dha'it tayamumi saking pira-pira anggotane tayamum. Saking pira-pira anggotane tayamum.
Yajibu wajib apa ta'mimuhu meratani udwin. Apa ta'mimuhu meratani udwin. Apa ta'mimuhu meratani udwin biturabi kelawan lebu. Biturabi kelawan lebu wa idza kana lan ing dalem nalikane ana. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa aturabu lebu. Apa aturabu lebu iku yadurruhum bahayani apa aturab ing jarih. Iku yadurruhum bahayani apa aturab ing jarih. Kuyadurruhum bahayani apa aturab ing jarih. Yaqtasiru mangko ngringkes sapa wong. Yaqtasiru mangko ngringkes sapa wong. Yaqtasiru mangko ngringkes sapa wong ala ghuslis salimi ing atase masuk anggota kang waras. Ing atase masuk anggota kang waras. Ala ghuslis salimi ing atase masuk anggota kang waras. Ala ghuslis salimi ing atase masuk anggota kang waras. Waya cipulan wajib apa aya. Waya cipulan wajib apa i'adatus sholati baleni sholat. Apa i'adatus sholati baleni sholat ba'dal bur'i ing dalem sause waras. Ing dalem sause waras tau sehat. Al-jabiratu utawi bab mertelaake blebet. Blebet itu perban penutup luka. Al-jabiratu utawi mertelaake blebet. Blebet, diblebet gitu kalau bahasa Jawanya. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap alal jabirati ing atase blebet. Alal jabirati ing atase blebet bilmai kelawan banyu. Alal jabirati ing atase blebet bilmai kelawan banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap alal jabirati ing atase blebet bilmai kelawan banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana. Idza kana ing dalem nalikane ana. Idza kana ing dalem nalikane ana apa ghuslul udwi masuk anggota. Apa ghuslul udwi masuk anggota. Apa ghuslul udwi masuk anggota iku darran bahayani. Idza kana ing dalem nalikane ana apa ghuslul udwi masuk anggota iku darran bahayani. Iku darran bahayani bihi kelawan man. Kudoron bahayani bihi kelawan man tawong. Wayajibu lan wajib. Wayajibu lan wajib apa atayamum mutayamum badala khuslil udwi hale dadi gantine masuk anggota. Badala khuslil udwi hale dadi gantine masuk anggota. Halih dadi gantine masuk anggota. Halih dadi gantine masuk anggota. Badala khuslil udwi halih dadi gantine masuk anggota al-maridi kang loro. Al-maridi kang loro. Kita sambung penjelasan tentang tayamum. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi tayamum, kedudukan tayamum dalam bersuci, kemudian udzur tayamum, setelah itu fardunya tayamum dan hal yang membatalkan tayamum. Sekarang kita bahas at-tayamum likulli fardin. Jadi masa aktif berlakunya tayamum. Yajibu tayamum likulli fardin wa yusolli atayim wahidi. Masya'a minas sunani wa nawafil. Jadi tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu. Satu kali ibadah fardu. Jadi setelah misalkan kita tayamum untuk sholat duhur, setelah sholat duhur kita mau sholat asar itu harus tayamum lagi, meskipun kita belum
belum batal tayamum. Jadi kayak kemarin hal yang batalkan wudhu, batal tayamum, kita belum tidak melaksanakan itu atau tidak terjadi hal-hal yang membatalkan tayamum. Tetapi jika tayamum itu sudah digunakan untuk melaksanakan satu ibadah fardu atau wajib, maka dia sudah habis masa berlakunya. Jadi kalau untuk sholat duhur, kemudian kita mau sholat asar, kita harus tayamum lagi meskipun masih belum terjadi hal-hal yang membatalkan tayamum kemarin. Masya'a minas sunani wa nawafil. Tapi kalau untuk ibadah sunnah itu bebas, tidak terbatasi jumlahnya, tidak terbatasi masa waktunya. Misalkan untuk ngaji misalkan setelah sholat duhur mau ngaji, mau sholat sunnah, nah itu tidak perlu tayamum lagi. Tapi kalau mau sholat asar maka harus tayamum lagi. Jadi setelah sholat duhur misalkan baca Al-Quran, setelah itu mau iktikaf atau apa yang mengharuskan dalam kondisi suci, tapi karena dia posisinya adalah ibadah sunnah, maka dia tidak harus tayamum lagi, kecuali kalau sudah tayamumnya sudah batal dengan hal yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum kemarin. Tetapi kalau untuk melaksanakan ibadah wajib lagi seperti sholat duhur, sholat asar, setelah sholat duhur mau sholat asar, maka meskipun belum batal tayamumnya, dia wajib tayamum lagi, karena memang masa berlakunya tayamum hanya untuk satu ibadah sunnah, satu ibadah wajib, dan ibadah sunnah tidak terbatas, gitu ya. Jadi hanya untuk satu kali ibadah wajib. Sekarang wudhuul jarihi, wudhunya orang yang punya luka jarih. Jadi luka, nanti kalau dalam fikih yang lebih terperinci itu luka ada macam-macam sebutannya ya. Kita luka jarih, luka yang terbuka. Luka terbuka itu terlihat dagingnya, jadi bukan luka organ dalam, bukan ya, luka-luka yang bisa dilihat. Yang pertama nanti ada beberapa kondisi. Yang pertama, mangkana fi badani jarhu yaduruma yajibu alaihi ghusul adhi sahihah wa tabadu. Kalau ada orang di badannya atau di anggota wudhunya itu ada luka, misalkan anggota wudhu kemarin kan wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, kemudian ada luka di kaki misalkan, ada luka di anggota wudhu, misalkan kakinya yang wajib dibasuh kemarin itu ada lukanya dan tidak boleh kena air. Maka wajah, kemudian tangan, semua anggota yang masih sehat itu dibasuh dengan air seperti wudhu biasa, tapi untuk kakinya karena tidak boleh kena air maka diganti dengan tayamum. Jadi setelah wudhu tayamum untuk menggantikan anggota wudhu yang terluka tadi yang tidak boleh kena air, itu ya. Jadi misalkan lukanya di kaki, kemudian setelah kita wudhu seperti biasa, terakhir kan kaki ini, basuh kaki. Nah ini kakinya nggak usah dibasuh tapi diganti dengan tayamum. Jadi setelah wudhu dengan tanpa membasuh kaki tadi kita tayamum. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, idza kal jarahu fi udwin min a'dha'i tayamum yajibu ta'mimu biturab. Idza kal itu kalau tadi kan lukanya di anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum, kaki ya, kaki kan bukan anggota tayamum. Nah sekarang kalau lukanya itu ada di anggota wudhu sekaligus anggota tayamum, misalkan lukanya ada di tangan yang wajib kita basuh ketika wudhu maupun ketika tayamum, maka caranya adalah tayamum anggota yang terluka tadi tetap diusap dengan debu. Kalau dengan diusap dengan debu ini tidak boleh atau berbahaya artinya nanti lukanya bisa bertambah parah atau semakin lama sembuhnya, maka boleh hanya membasuh anggota yang sehat saja. Jadi wudhu, kemudian tangannya ada luka. Nah tangan ini karena juga anggota tayamum yang harus diusap tayamum, maka wudhunya itu membasuh anggota yang sehat saja seperti wajah, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki gitu ya, anggota yang sehat. Nah itu boleh seperti itu, tidak usah tayamum. Kalau ini boleh kena debu ditayamumi, kalau tidak boleh tidak usah. Jadi misal tangannya ada luka, kemudian lukanya ini kalau kena debu berbahaya ya, ini kalau berbahaya maka wudhu hanya membasuh anggota yang sehat saja, anggota wudhu yang sehat saja.
Tapi kalau lukanya ini tidak berbahaya, kena debu, kena usapan tayamum, maka ya tetap wajib ditayamumi. Jadi wudhu, kemudian yang tayamum untuk menggantikan anggota yang tidak dibasuh tadi. Jadi kena air masih nggak boleh, tapi kena usapan tayamum masih boleh. Nah itu berarti wajib tayamum setelah wudhu. Tapi kalau kena air nggak boleh, kemudian kena usapan tayamum pun juga tidak boleh, maka hanya membasuh anggota wudhu yang sehat saja dan tidak usah tayamum. Boleh. Yaktasiru al-ghuslan wajibut, tapi wajibu ya ada tuh sholata ba'dal bur'i. Tapi nanti kalau sudah sehat, sudah bisa bersuci dengan sempurna, maka wajib mengganti sholat yang dilaksanakan dengan cara bersuci yang minimalis ini tadi, yang hanya membasuh anggota wudhu yang sehat saja tanpa menggantikan tayamum, tanpa diganti dengan tayamum. Ya, jadi wudhunya cuma wajah, sebagian kepala, kaki gitu aja. Fardunya kan itu. Tetapi nanti kalau sudah sehat, sudah bisa tayamum, misalkan udah pilih kena debu nih ya, tayamum saja, nggak harus wudhu, boleh tayamum, sudah bisa tayamum, maka itu wajib mengganti sholat yang telah dilaksanakan dengan cara bersuci yang sangat minimalis tadi, yaitu membasuh anggota wudhu yang sehat saja. Itu ya, wajib mengganti ketika indal bur'i, sesudah sehat. Sekarang al-jabiro blebet. Kalau bahasa makna pegonnya blebet, kita sering mengenalnya dengan perban. Nah, perban boleh berupa perbannya itu perban kain, boleh yang berupa gip. Intinya menutup luka dengan sesuatu gitu. Jadi lukanya biar tertutup. Atau anggota wudhunya ini ditutup karena sakit. Kalau kayak patah tulang itu kan tidak harus lukanya kan tidak terlihat, tapi dia kan diblebet atau diberi penutup, misalkan kayak gip kayak gitu, sehingga kita tidak bisa membasuh anggota tersebut baik ketika wudhu maupun kita tidak juga bisa mengusap anggota itu ketika bertayamum, ya. Itu namanya jabiro. Yajibul maswalal jabiro bil ma idza kana ghusl udhi durran bihi wa yajib badal ghusli udhil marid. Wajib mengusap pada blebet itu dengan air. Nah, misalkan tangannya diperban. Ketika membasuh itu berbahaya. Nah, tangan itu kan kemarin wajib kita basuh, bukan kita usap. Ya, beda kan ya. Kita sudah bahas perbedaan itu. Nah, kalau boleh diguyur dengan air ya diguyur, harus dihoslu. Tapi kalau dihoslu ini berbahaya, maka diusap. Wajahnya kemarin dibasuh, kemudian tangannya diusap, karena nih ada perbannya, bahaya nih kalau diguyur sama air gitu, air sampai mengalir itu bahaya. Jadi cukup diusap. Kalau diusap kan cukup basah saja. Ketika dibasuh membahayakan, maka cukup diusap. Dan wajib tayamum badal ghusl udhil maridi, dan ya sama tadi, tayamum sebagai pengganti membasuh anggota yang diusap tadi. Misalkan tangannya diperban atau digip. Kemudian ini kan nggak boleh kena air mengalir, tapi kalau cuma diusap dengan air ini tidak apa-apa. Nah itu tidak apa-apa. Wudhunya yang anggota sehat tetap dibasuh, tapi pas giliran yang diperban ini cuma diusap. Nah, tetapi kalau diusap ini juga tidak boleh, tetapi tetap setelah mengusap ini melakukan tayamum sebagai pengganti membasuh perban ini tadi. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi kan tidak diperban, tidak ditutup, tapi ada luka terbuka yang tidak boleh kena air. Kalau ini bisa ada lukanya, bisa ada tidak ada lukanya. Karena diperban itu kan tidak selalu karena luka. Misalkan karena mengembalikan posisi tulang harus diperban pakai digip. Nah, itu kan tidak ada luka, di luar tidak terlihat luka, tapi kan harus ditutup, harus diperban. Nah, seperti itu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau diperban itu tidak selalu ada lukanya, tapi kalau jari tadi berarti jelas lukanya terlihat gitu. Ada tulang yang terbuka, ada daging yang terbuka gitu. Kalau ini jabiro, ini tidak selalu luka, tapi anggota yang harus dibasuh ketika wudhu itu tertutup oleh jabiro, oleh blebet atau perban itu tadi, karena ya untuk kepentingan kesehatan. Oke, gitu ya. Saya kira itu penjelasan atau materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup.
Jangan lupa dimaknani kitabnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.